dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, nama ba'du. Bapak-bapak yang kami hormati, syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir dalam acara tasyakuran pernikahan cucu saya yang besok pagi insya Allah akan melaksanakan akad nikah. Cucu saya ini memang ikut saya sejak sebelum lahir. Jadi saya yang ngeramut sejak dulu ya. Karena bapaknya pulang ke Jambi, ke Sumatera. Tidak pernah muncul gitu ya. Jadi semua tanggung jawab itu saya yang atasi. Mudah-mudahan akad nikah besok pagi bisa berjalan dengan lancar. Sebelum saya sampaikan, atau saya sampaikan dulu rasa terima kasih saya kepada panjenengan semua yang pada hari ini sudah menghadiri undangan yang kami sampaikan kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Nah, sebelum kami sampaikan lebih lanjut, karena ini masih bulan Syawal. Bulan Syawal itu masih suasana riyoyo. Suasana riyoyo niku nek kapane dawuh Kanjeng Nabi niku dikengken saling memaafkan. Lah itu diajari doa oleh Rasulullah, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita dan amal panjenengan semua. Ini terkait dengan puasa kemarin yang kita sudah 1 bulan penuh digembleng, diproses supaya apa? Supaya menjadi orang terbaik. Karena poso itu endingnya terampunkannya segala dosa kita dan menyandang predikat takwa. Lah wujud takwa ini biasanya diwujudkan macam-macam. Kalau di Indonesia itu biasanya yang umum diadakan halal bihalal, bukan halal biharam ya. Bukan haram biharam, tapi halal bihalal. Artinya apa? Saling ridho, saling memaafkan. Ini salah satu ciri daripada orang yang takwa. Di dalam firman-Nya disebutkan begini, wasari'u, cepet-cepet to sira kabeh, ila maghfiratim mir rabbikum, marang pengampunan sangka pangeranira kabeh. Wajan natin ardua samawati wal ardh, lan cepet-cepet sira kabeh nanggone swarga, kang swarga itu luase sak luase langit lan bumi, uidat lil muttaqin, kang den cepakno kanggo wong sing takwa. Ini janji Allah. Gila, kita targetnya ke situ. Kalau begitu Allah menyuruh kita untuk berpuasa itu sebenarnya kasih sayang Allah. Kalau Allah tidak kasih sayang dibiarkan, mungkin kita tidak diberi syariat-syariat seperti itu. Ternyata syariat itu menguntungkan kita. Nah, orang takwa itu kayak apa? Cirinya adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadzibinal ghaidha wal afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini kurang lebih indikator ketakwaan kita. Jadi kalau nanti kok gak pas, ya kita cocokkan. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang menafkahkan hartanya, membelanjakan hartanya baik dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapang. Artinya peloman gitu. Dermawan. Wah, dermawan ini luar biasa loh, panjenengan paham. Kalau panjenengan settingannya Allah atau kodoknya Allah, panjenengan dapatkan nasib tidak enak, lalu panjenengan sedekah,
bisa tertahan, tidak jadi. Karena Rasulullah mengatakan begini, as-shadaqatu tamnauna sab'una minal bala. Sedekah itu bisa menahan 70 bala. Nah, ini kehebatannya. Kalau kita akan memasuki kodok yang jelek, kemudian kita bersedekah, tertolak, tertahan 70 bala. Ini luar biasa. Dan Rasulullah juga mengatakan bagaimana as-shadaqatu syai'un ajibun. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Lah ajaibnya kayak apa? Apakah kalau diwirid ping 5.000 terus keluar ajaibnya? Tidak. Sedekah itu akan keluar ajaibnya kalau dilaksanakan. Sebab orang bersedekah itu belajar tidak terlalu cinta kepada dunia. Kalau terlalu cinta ketika pisah masih sakit. Kalau penjenengan dulu dengan ibunya anak-anak atau ibu nanya dengan bapaknya waktu masih muda, terus salah satunya berkhianat, terus terjadi perpisahan, mesti sakit. Kenapa sakit? Karena cinta. Kalau tidak cinta tidak sakit. Ini maknanya apa? Ketika kita akan meninggal dunia, akan berpisah dengan dunia yang kita cintai karena kita tidak terlalu mencintainya, biasa-biasa saja, maka pisahnya dengan dunia tidak sakit. Ini kunci rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah. Dua hal ini, yaitu satu, kalau kita bersedekah dapat tertahan 70 bala. Kalau kita bersedekah juga akan mengeluarkan sesuatu yang ajaib. Ajaibnya itu adalah ketika kita pisah dengan sesuatu yang di dunia ini, maka pisahnya tidak sakit. Itu rahasia. Okay. Kemudian selanjutnya disebutkan di situ wal kadhiminal ghaidz, orang yang bisa menahan marah. Itu cirinya. Jadi orang itu punya marah, ini bedanya dengan malaikat. Kalau malaikat itu udah tidak punya nafsu, tidak punya marah. Kita punya. Tapi ini kalau orang beriman cirinya bisa menahan. Bukan dilos. Kalau dilos akan menimbulkan dosa. Nah, salah satu contoh orang yang tidak bisa menahan amarahnya terjadi di zamannya Nabi Adam. Zamannya Nabi Adam itu kalau nikah itu dengan saudara kandungnya. Karena apa logikanya? Tidak ada manusia. Nah, kalau sekarang menikah dengan saudara kandung, dosa, kan begitu. Nah, saat itu anaknya Nabi Adam itu yang satu dapat cantik, yang satu dapat kurang cantik. Yang kurang cantik ini marah. Kenapa saya diberi yang tidak cantik? Nah, kemarin itu dia bisa terbendung, akhirnya saudara kandungnya dibunuh sendiri oleh dirinya. Inilah dosa pertama yang dilakukan oleh anak Adam. Gara-gara apa? Tidak bisa menahan marah. Nah, orang beriman cirinya wal kadhiminal ghaidz, orang yang bisa menahan marah. Luar biasa. Apalagi kalau kita bisa marah tapi bisa ditahan, luar biasa. Sakit itu. Tapi itu nilainya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 3 adalah wal afina anin nas, yaitu orang yang memaafkan antara manusia. Yang biasanya diwujudkan di dalam hari raya. Masih gak salah yang ngaku salah. Kemudian dikemas lagi dalam bentuk halal bihalal. Nah, halal bihalal ini sebenarnya syariatnya itu bukan syariat Islam sebenarnya. Itu adalah budaya. Budaya orang Jawa. Maka kalau panjenengan cari di dunia halal bihalal itu tidak ada. Yang ada cuma di Indonesia saja. Tapi kita melihat dari substansinya. Substansinya adalah saling memaafkan. Nah, makanya budaya yang baik tidak melanggar syariat Islam bisa dipakai. Kalau melanggar tidak boleh dipakai. Nah, itu prinsip dalam beragama. Nah, ini adalah salah satunya adalah ciri orang yang iman takwa. Kemudian orang yang iman takwa itu adalah bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi orang yang bertakwa itu kalau melakukan kesalahan memiliki ciri. Cirinya apa? Cirinya itu zakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Dia ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, lalu mohon ampun kepadanya. Nah, panjenengan tahu masalah zikir ini luar biasa. Zikir itu ingat kepada Allah. Kalau orang itu ingat kepada Allah, lalu hatinya menjadi hidup.
Kalau hatinya hidup, tidak bisa terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif. Jadi ibaratnya seperti ikan di lautan, walaupun sebesar ibu jari misalnya, berada di lautan selama 50 tahun di dalam air asin, diterjang ombak dari atas bawah, kanan kiri dan seterusnya. Kalau ikan itu hidup, maka ikan itu rasanya tetap tawar. Bisa panjenengan coba beli ikan di pasar, panjenengan makan mesti anyep karena hidup. Tapi kalau itu mati, tidak pakai 50 tahun, mati kita makan air asin langsung jadi asin. Ini mananya apa? Kalau hati itu hidup karena sering zikir kepada Allah, ketika berada di lautan masyarakat yang ombaknya bermacam-macam, ya ombaknya ada yang warna merah, biru, kuning, hijau dan sebagainya. Kalau hati itu hidup, maka coraknya macam-macam masyarakat seperti itu tidak bisa masuk. Tetapi ketika hati itu mati, maka segala unsur negatif bisa masuk. Kalau kumpul dengan penjudi jadi penjudi, kalau kumpul dengan penipu jadi penipu. Karena apa? Masuk unsur-unsur negatif. Ini tandanya hati mereka mati. Jadi dengan ilmu ini kita bisa melihat orang itu hatinya mati, orang itu hatinya hidup. Ngerti kita, caranya seperti itu aja. Nah, itu cirinya orang takwa ketika melakukan kesalahan, zakarullaha fastaghfiru lidunubihim, lalu mohon ampun kepada Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, kurang lebih seperti itu sebagai pengantar kami untuk menyampaikan terkait dengan akad nikah. Nah, kita lanjutkan sekarang.